Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Fasta Pratama dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2025 dan NRP saya 502525102. Di sini saya akan membahas soal yang nomor 2 terkait mini teaching Astos Calculus. Nah, mungkin langsung saja kita kerjakan. Jadi di sini yang diketahui di dalam soal ini, yang pertama adalah kita diberikan fungsi fx dan juga fungsi gx, di mana fungsi f sendiri adalah akar 7 plus x kuadrat, sedangkan fungsi g di sini adalah akar 9 min x kuadrat. Nah, untuk yang ditanyanya dalam soal ini adalah pertama kita harus mencari domain f dan juga domain g, maka kita harus mencari df dan juga dg itu berapa, seperti itu. Dan untuk yang bagian B kita harus mencari f bundaran g untuk x dan juga domainnya. Nah, di sini langsung saja kita mengerjakan, langsung saja kita jawab ya. Jadi di sini mungkin kita akan mengerjakan soal A terlebih dahulu, dimana kita meninjau satu fungsi dulu. Di sini adalah fungsi x. Seperti yang kita tahu di soal, fungsi x adalah 7 plus x kuadrat. Dan ketika kita menemui fungsi seperti ini, di mana ada fungsi akar dan di dalamnya ada bilangan apapun itu, misalnya seperti ini, maka untuk mencari domainnya kita harus apapun nilai di dalam akar itu harus lebih besar daripada 0. Seperti contohnya di sini n plus mx itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk seperti soal yang fungsi fx ini sendiri, maka untuk mencari domain itu apapun nilai yang ada di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita juga lihat di sini di mana ada positif x kuadrat. Nah, positif x kuadrat ini seperti yang kita tahu, berapapun nilai x-nya akan menghasilkan nilai positif, apalagi ditambah sama dengan 7. Jadi kayak dia berapapun nilai x-nya itu akan selalu memenuhi lebih besar sama dengan 0 ini ya. Jadi dapat kita simpulkan domain f adalah berapapun nilai x itu masuk dalam domain fungsi fx ini sendiri. Jadi dapat kita simpulkan domain f adalah x, di mana x itu elemen bilangan real. Nah, seperti ini. Nah, kemudian atau misal kita menuliskan dalam rentang, ya udah berarti tinggal dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, kita udah menemukan domain dari fungsi x. Terus yang kedua, kita akan meninjau gx. Nah, gx-nya sendiri yaitu akar 9 min x kuadrat. Nah, sama seperti yang tadi, untuk mencari domain, maka kita harus apapun yang ada di dalam akar itu lebih besar sama dengan 0. Harus lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini berbeda sama yang tadi. Di sini kan x kuadratnya positif, tapi di sini x kuadratnya negatif. Jadi kita nggak bisa langsung mentah-mentah semua bilangan x tadi ya. Jadi kita harus memindahkan min x kuadrat ini ke ruas kanan. Jadi 9 itu lebih besar daripada x kuadrat. Nah, berapa nilai x yang memenuhi angka ini? Yaitu 3 kuadrat ya, karena 3 kuadrat kan 9, tapi ini juga harus positif atau negatif. Nah, kenapa kok gini? Karena negatif 3 dikuadratkan juga menghasilkan nilai 9, positif 3 dikuadratkan juga menghasilkan nilai 9. Maka dapat kita simpulkan domain dari G adalah dari untuk kita tuliskan notasinya mungkin domain dari G adalah X, dimana dia X-nya diantara min 3 sampai 3. Nah, seperti ini. Atau jika kita menuliskan secara interval, maka kurung siku dari min 3 hingga positif 3 atau 3, seperti gitu aja lah. Mungkin saya tuliskan, saya tuliskan langsung dari negatif 3 hingga positif 3. Nah, kita udah juga mendapatkan domain G dan juga domain F. Kemudian kita akan lanjut ke soal B, di mana f bundaran G dari X beserta domainnya. Nah, di sini kita mengerjakan dulu yang pertama adalah f bundaran G dari X. Nah, jika kita menemui notasi seperti ini, maka ini sama aja dengan f
dari Gx seperti ini. Nah, kita langsung aja ya turunkan pelan-pelan ya. Berarti kan F terus Gx nya sendiri ini seperti yang diketahui di soal tadi kan, Gx adalah akar 9 min X kuadrat. Nah, fungsi F sendiri adalah tadi 7 akar 7 plus X kuadrat. Berarti ya udah, berarti tinggal kita masukkan akar 7 plus X nya di sini adalah ini, berarti seperti ini 9 min X terus dikuadratkan karena tadi X kuadratnya. Nah, jika kita menemui seperti ini di mana ada akar dan dikuadratkan, maka berapapun nilai di dalamnya itu akan menghilangkan akar dan juga kuadratnya ini, karena akar dan kuadrat ini kan kayak berkebalikan gitu. Jadi ketika ada akar kemudian dikuadratkan, ya udah dia akan menghasilkan apapun nilai yang ada di dalamnya. Jadi langsung saja kita tulis ulang 7 tambah 9 min X kuadrat. Jadi F bundaran G dari X adalah akar 16 min X kuadrat, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita udah menemui F bundaran G dari X. Kemudian kita juga disuruh mencari domain dari F bundaran G ini. Nah, untuk mencari D dari F bundaran G itu terdapat di buku kalkulus definisi 2.2.2 itu seperti ini notasinya. X X itu elemen dari domain G, kemudian fungsi Gx itu elemen dari domain F. Nah, seperti ini notasinya, dan langsung saja kita turunkan. X itu elemen dari tadi domain G kan dari negatif 3 hingga positif 3. Kemudian untuk yang syarat kedua fungsi Gx. Nah, fungsi Gx tadi kan berapa ya, lupa saya sebentar. Fungsi Gx nya sendiri lah ini akar 9 min X kuadrat itu harus masuk elemen domain F. Lah domain F tadi kan semua bilangan real ya. Ya udah, berarti tinggal kita tuliskan saja. Nah, untuk domain FOG atau F bundaran G itu seperti ini. Nah, untuk yang syarat kedua ini itu kan sudah pasti benar karena dia 9 min X kuadrat. Itu kan kalau akar itu kan dia selalu menghasilkan nilai non negatif atau menghasilkan nilai positif. Nah, nilai positif ini kan masuk elemen bilangan real, jadi ini selalu benar. Maka untuk dapat kita simpulkan domain dari F bundaran G, ya udah berarti langsung sama kayak domain dari G, dimana X dimana kita tulis min 3, X nya itu berada di antara min 3 hingga 3. Atau jika kita ingin menulis rentang, ya berarti tinggal min 3 sampai positif 3. Nah, seperti itu kita sudah mendapatkan tadi yang pertama domain F, kemudian domain G, terus kemudian ada F bundaran Gx, dan juga ada domain dari F bundaran G. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.